Di sebuah barak atau tempat istirahat para pasukan, Leticia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Leticia mendengar suara bising dari pertarungan yang ada di sebelah barak itu. Leticia juga mendengar suara seseorang yang sedang membangunkannya. Dan orang itu adalah Carla. Carla adalah pembantu dari Leticia. Carla membangunkan Leticia dengan mengguncang-guncang bahunya. Leticia pun akhirnya bangun karena dibangunkan oleh Carla itu. Setelah Leticia bangun, Carla berkata bahwa tidaklah pantas bagi seorang Hime untuk tidur di sebuah barak. Hime atau ratu ya. Sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Leticia membalas, "Kita ini adalah para vampir Little Garden yang memiliki ketamakan mengenai mandi sinar matahari. Jadi tidur siang dan nyenyak, apa salahnya? Jadi untuk sementara ini, selamat tidur, Carla." Setelah mengatakan itu, Leticia langsung tidur lagi. Tapi Carla tidak membiarkan itu. Carla memukul Leticia menggunakan kemoceng agar Leticia itu tidak tidur lagi. Leticia yang tidak diberikan tidur oleh Carla, Leticia langsung ngambek layaknya seorang anak kecil. Tidak mau, aku mau tidur siang." Mendengar Leticia ngambek, Carla menasihati Leticia dengan bilang bahwa kau itu adalah simbol dan panutan kita, Kesatria Little Garden, yang memiliki gelar Kesatria Naga. Tidur di tempat seperti ini, itu sama sekali bukanlah seorang tokoh panutan yang lakukan. Walaupun sedang diceramahi, Leticia tidak mendengarkannya. Leticia malah menunjukkan sikap keras kepalanya kepada Carla. Dia itu tidur lagi gitu, kayak gak mau dengerin gitu. Carla yang melihat itu mencoba untuk membangunkan Leticia, tapi Leticia tidak mau bangun. Leticia tetap ingin malas-malasan atau tidur. Hingga akhirnya setelah melihat sikap keras kepalanya Leticia, Carla menjadi marah. Urat di kepalanya itu mulai keluar. Lalu Carla mulai memukuli Leticia. Dan pada akhirnya Leticia pun menyerah. Carla adalah salah satu pejuang yang dipercayai karena kekuatannya. Dan saat ini Carla itu bekerja sebagai salah satu ahli strategi yang membuat rencana untuk bertempur melawan Raja Iblis dari game. Setelah kejadian tadi itu, mereka berdua itu akhirnya keluar dari barak itu dan mulai berjalan melewati area pelatihan. Mereka berjalan melintasi kebun yang mengarah ke dinding kota. Dan pada saat itu, Carla memberitahu kepada Leticia kalau Thousand A, Demon Lord of the White Knight, dan Demon Lord Laplace bersedia mendukung mereka dan membantu memberikan bantuan untuk sistem baru yang dipasang di Little Garden, yaitu Floor Master. Tapi Carla masih khawatir terhadap Demon Lord of the White Knight karena kejadian di masa lalu. Mereka itu pernah berduel atau bertempur, atau bisa dibilang nih dulu tuh Demon Lordnya ini jahat dan pernah duel nih lawan gitu ras vampir. Dan sekarang nih tiba-tiba gitu kayak jadi baik gitu. Jadinya khawatir gitu Carla. Dan mendengar itu, Leticia mencoba untuk menenangkan Carla. Leticia bilang kalau itu adalah masa lalu. Yang lebih penting adalah pihak oposisi. Mereka menentang cara kita melawan Ocelot setelah kita menjadi overall Floor Master. Carla setuju akan hal itu. Mereka seharusnya sekarang itu memikirkan tentang hal itu, bukannya tentang si Demon Lord itu. Carla berkata, kepopuleran dan kekayaan yang dimiliki ras vampir mungkin membuat mereka iri, yang membuat mereka itu bersekutu dengan Demon Lord yang jahat untuk melawan kita. Setelah mendengar perkataan Carla itu, Leticia jadi teringat perjuangan mereka itu, para vampir itu, dari dulu hingga sekarang. Dan membuat Leticia itu menjadi nostalgia gitu. Kemudian Carla teringat kalau adiknya Leticia itu memberikan sebuah pesan untuk Leticia. Jadi pesan itu berisikan undangan dari adiknya Leticia itu untuk menghadiri pesta minum teh yang dibuat oleh adiknya itu, adiknya Leticia. Dengan sangat semangat Leticia menyetujui itu. Tapi tepat pada saat itu juga kesadaran Leticia itu perlahan mulai bergerak mundur. Kesenangan yang hangat dan suasana lembut pada masa lalu itu. Leticia berdiri dari kejauhan melihat dirinya sendiri pada masa itu. Leticia berpikir karma apa yang dia lakukan hingga dia itu terjatuh ke mimpi yang dalam ini. Tapi Leticia berpikir lagi, jika ini memang mimpi,
maka tidak akan ada orang yang akan menyalahkannya untuk menikmati dunia yang indah dan damai ini. Dan dengan demikian itu, Leticia tenggelam semakin dalam ke dunia mimpi itu yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Di bagian dinding luar kastil kuno vampir, sebuah hembusan angin yang lembab berhembus di sana dengan langit yang tertutupi oleh awan petir. Yu setelah mendengar sejarah dari para ras vampir dari Garol yang lainnya, Yu mengangguk-anggukkan kepalanya, dan dia mulai berpikir dengan serius. Dan pada saat itu juga, Garol bertanya kepada Yu, apa jawaban yang dia berikan itu berguna. Yu menjawab iya sambil tersenyum, dan berterima kasih pada Garol. Di sisi lain, Ayasha yang sedang duduk sambil melihat Ghastly hitam itu, Ayasha menggelengkan kepalanya karena dia masih tidak mengerti, walaupun dia sudah mendengar cerita dari para vampir itu. Ayasha bertanya kepada Yu bagaimana dari cerita itu yang dapat memecahkan misteri ini. Bukankah kata kuncinya itu adalah para revolusi itu? Yu menjawab pertanyaan Ayasha. Kalau jawabannya itu tuh salah, malah bisa dibilang itu malah menyesatkan. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan teka-teki ini atau misteri ini. Ayasha kaget mendengar itu. Yu membuka Ghastly hitam dan menunjukkan kepada semuanya sambil menjelaskan. Yu sangat yakin kalau kata revolusi itu adalah sesuatu untuk menyesatkan para peserta. Dan sebenarnya itu, Yu ingin pastikan yang itu tuh adalah kastil kuno vampir ini. Apa kastil ini dibuat di dunia lain atau di Little Garden? Mendengar itu, Jack kebingungan dan menanyakan kepada Yu apa maksudnya. Yu menjelaskan karena kastil ini ada hubungannya dengan judul game. Jika judulnya itu diterjemahkan, maka akan memiliki arti sinkronasi orbit matahari. Dengan kata lain, kata ini berkaitan dengan orbit satelit buatan manusia yang memperlihatkan sudut kemiringan dengan rutenya berdasarkan matahari. Mendadak setelah mendengar kata satelit, Jack jadi sangat bersemangat gitu. Kau bilang satelit? Yu yang mendengar itu menjadi tertarik. Kemudian Yu bertanya kepada Jack, apa kau tahu satelit, Jack? Jack menjawab dengan serius, tapi di pertengahan itu dia mengubah topik pembicaraannya sendiri. Ya, aku tahu, karena aku lahir di tahun 1960. Itu tunggu dulu, tidak. Bukan itu intinya. Maksudku, saat kau bilang satelit, apakah kastil ini adalah satelit? Yu membenarkan perkataan Jack. Yu menyebutnya sebagai satelit buatan dewa. Jika nama gamenya itu berhubungan dengan orbit yang bersinkronasi dengan jalur orbit matahari, maka seluruh gamenya itu pasti akan memiliki petunjuk yang berhubungan dengan matahari dan orbit. Jack merasa kagum mendengar itu. Kemudian Jack bertanya, berarti apa para vampir itu datang dari masa depan yang jauh? Yu menjawab iya, itu yang Yu pikirkan. Karena Little Garden ini terhubung dengan banyak garis waktu. Garol yang mendengar kata terakhir dari satelit yang itu tuh, walaupun dia tidak mengerti tentang satelit, tapi kata-kata terakhir itu memicu sesuatu yang ada di kepalanya. Kalau begitu, Yu Uju-chan, kau telah memecahkan kata-kata lingkaran hewan menjadi zodiak. Mendengar perkataan Garol, Ayasha dan Kirino saling menatap karena mereka itu tidak tahu apa maksudnya. Jack menoleh ke arah mereka berdua dan mulai menjelaskan kepada mereka. Kalau lingkaran hewan itu bisa disebut juga sebagai zodiak ataupun 12 tanda zodiak. Ke-12 rasi bintang yang berjalan bersamaan matahari secara bergiliran yang menutupi setiap 30 derajat. Dan itu adalah cara membagi langit berdasarkan tubuh angkasa. Tiba-tiba pada saat mengatakan itu, perkataan Jack itu terhenti. Jack yang tadinya tersenyum sambil menjelaskan, tiba-tiba rautnya itu berubah menjadi kayak serius gitu. Dan pada akhirnya Jack mendapatkan sesuatu. Tubuh angkasa, pembagian, mungkinkah? Melihat itu, Yu langsung membenarkan dugaan dari Jack itu sambil menjelaskannya. Itu benar, syarat kemenangan ketiga. Kumpulkan kempingan konstelasi yang rusak dan bawalah Crackle of Animal untuk dipersembahkan ke tahta. Dan jika Yu sederhanakan, maka akan menjadi seperti ini. Kumpulkan ke-12 rasi bintang yang dibagi oleh lingkaran hewan untuk dipersembahkan pada tahta. Pada saat mengatakan yang terakhir itu, kata-kata
terakhir itu atau penjelasannya itu, suara Yu itu mengecil gitu, kayak takut dia gitu, takut salah. Tapi setelah mendengar itu, semua orang menarik nafasnya tajam dan dengan bersamaan bilang gitu, bagus, kata itu sesuai dengan banyak kata kunci. Yu sedikit merasa malu saat dipuji itu. Yu juga bilang kalau dia itu masih belum mengerti tentang kumpulkan rasi bintang. Yu sedikit sedih atau masih takut gitu kalau dia itu salah gitu. Tapi Garol menyemangati Yu. Garol bilang kalau perkataannya itu sudah berguna. Jadi nggak usah gitu, kayak nggak usah takut gitu, takut salah gitu. Dan setelah mengatakan itu, Garol bergegas menyuruh yang lainnya itu untuk berkumpul, untuk membicarakannya. Sekarang kita beralih ke Izayui dan yang lainnya. Di gua bawah tanah yang ada di bawah pohon air raksasa, kelompok nonim yang dipimpin oleh Karol sedang menuju ke sana, ke ruang VIP yang beralokasikan di sana, yang sekaligus menjadi kebanggaan dari negara Underwood. Tempat itu ruangan VIP itu. Asuka mengomel-ngomel karena panjangnya perjalanan mereka itu. Asuka bertanya, apa ruangan itu sangat bagus jika dibandingkan dengan yang lainnya itu? Karol dengan bangganya menjawab, ya. Karol menyebutkan kalau ruangan yang mereka tuju saat ini adalah ruangan yang paling mewah daripada yang lainnya. Asuka dan Izayui saling menatap, kemudian mereka itu saling tersenyum gitu. Lalu mereka pun sampai di depan pintu ruangan itu. Karol dengan semangat sambil memuji ruangan itu. Karol secara perlahan mulai membuka ruangan itu. Saat pintu itu terbuka, angin yang langsung berhembus keluar melalui jendela ruangan itu. Mereka juga mencium aroma sungai yang ikut terbawa oleh hembusan angin itu. Dan bukan hanya itu saja, peri-peri kecil pun ikut juga masuk ke ruangan itu. Peri itu sangat kecil, sampai badannya itu tidak terlihat jika dilihat dari jauh. Layaknya seperti kunang-kunang. Peri itu berasal dari luar ruangan itu yang bisa dilihat dari jendela ruangan itu. Dari jendela ruangan itu terdapat pemandangan sungai yang membentang sangat indah. Peri kecil yang seperti kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya yang redup dan menari-nari di sepanjang sungai itu. Asuka menggunakan tangannya mencoba untuk menangkap peri itu yang masuk ke ruangan itu dan bertanya kepada Kurosagi, apa bola cahaya ini adalah peri? Kurosagi menjawab yes. Kurosagi menjelaskan bahwa sebelum para peri itu memiliki kekuatan spiritual yang besar, mereka itu adalah makhluk yang kecil. Bagi Asuka itu, Mel itu adalah peri yang paling kecil. Tapi setelah mengetahui ini, Asuka menjadi sangat senang. Setelah melihat pemandangan itu, Izayui berdiri di depan jendela sambil bergumam kalau Izayui itu menjadi merasa kasihan kepada Shirayuki Hime. Karena dia itu tidak akan bisa mengalahkan pemandangan seindah ini sendiri. Kurosagi bingung saat mendengar itu. Kemudian Izayui menjelaskan sebenarnya saat Izayui menemui Shiroyasa untuk membuat jalur air, atau kalian bisa lihatlah di volume ketiga part pertama itu, rencananya Izayui itu membuat jalur air itu. Rencananya itu Izayui itu ingin membuat sebuah kuil untuk Shirayuki Hime dan mengembangkan jalur air yang membuat sebuah tanah kosong yang di sana itu menjadi subur dan memukau. Kurosagi mendengar itu menjadi terkejut. Izayui juga menjelaskan kalau tujuan sebenarnya Izayui itu membuat kuil untuk Shirayuki Hime itu karena Izayui itu ingin membuat kota air. Dan dengan kota air itu, level mereka sebagai Region Master itu pasti akan meningkat, dan itulah tujuan sebenarnya Izayui. Singkatnya, Izayui itu mau bersaing dengan Underwood. Semua yang mendengar itu menunjukkan ekspresi yang tidak percaya gitu pada rencana itu. Terutama itu Kurosagi dan Jin. Mereka itu sangat tidak percaya atau merasa kalau rencana itu adalah mustahil. Mereka beralasan kalau geografis, iklim, komposisi tanah, dan yang lain-lainnya itu sangatlah berbeda dengan yang ada di selatan ini. Mereka berdua terus membeda-bedakan antara timur dan selatan. Tapi di tengah-tengah itu, Izayui langsung menyela dengan bilang, tapi baru-baru ini Underwood baru saja bangkit dari kehancuran setelah melawan Demon Lord. Jadi bukannya kondisinya itu mirip seperti kita, dan itu tuh sangat cocok dengan lawan kita. Jadi mereka itu cocok untuk lawan kita. Terlebih lagi, mereka itu bisa bangkit dan jadi seperti ini hanya dalam waktu 10 tahun.
Jadi kita harus menunjukkan kalau kita itu lebih baik daripada mereka. Izayui dengan terang-terangan mendeklarasikan perang terhadap Underwood. Setelah mendengar deklarasi perang Izayui, Asuka duduk di sofa sambil menghela nafasnya. Kemudian Asuka memberikan sebuah kesimpulan. Mendiskusikan hal itu akan membuang waktu saja. Jadi yang terpenting sekarang ini adalah membentuk rencana perang untuk menyelamatkan Leticia dan Yu. Kurosagi, Jin dan Izayui setelah mendengar itu, mereka itu langsung mengubah suasana mereka. Mereka bertiga mulai duduk di sofa dan mulai berbincang. Izayui bertanya kepada Jin, apakah Jin memiliki ide untuk meminta bantuan kepada aliansi Dracogryph untuk mau mengantarkan mereka ke kastil. Jin menjawab kalau mungkin ada yang mau membantunya. Itu mungkin bisa meminjamkan bantuan kepada Grey. Karena Grey itu adalah teman Yu, jadi dia pasti akan mau membantu. Setelah mendengar itu, Izayui melipat tangannya sambil berpikir. Jika Griffon mau membantu mereka, maka ini bisa dibilang telah memecahkan masalah. Izayui senang akan hal itu. Kemudian Izayui menyerahkan pembujukan Grey kepada Kurosagi. Kemudian Izayui membagi kelompok menjadi yang menunggu dan yang menyerang. Di kelompok yang menunggu, Izayui menempatkan Jin dan Pes untuk menunggu di bawah untuk jaga-jaga penyerangan dari Titan. Kemudian di saat Izayui ingin menyebutkan kelompok yang menyerang, Asuka tiba-tiba menyela perkataan Izayui. Asuka bilang kalau dia ingin masuk ke kelompok menyerang. Izayui terkejut mendengar itu, tapi Asuka mengabaikannya. Asuka bilang kalau Kurosagi itu tidak akan bisa ikut dari pasukan itu karena dia itu wasit. Maka dari itu, Kurosagi akan tinggal di bawah untuk menunggu bersama Jin dan Pes. Dan sisanya adalah Asuka dan Izayui yang akan pergi menyerang ke kastil kuno itu. Asuka mengatakan itu sambil menatap Izayui. Dan sebelum Izayui membalas perkataan Asuka, Asuka bicara lagi. Asuka tahu kalau Izayui itu selalu menempatkan Asuka dan Yu itu di zona yang aman setiap ada pertempuran. Izayui mendengar itu tidak menyangkal perkataan Asuka atau tidak menolak perkataan Asuka gitu. Karena setengah dari perkataannya itu memang benar. Asuka terus membujuk Izayui itu, terus dibujuk biar mau ngajak dia gitu ke kastil kuno itu. Bahkan Asuka itu sampai memohon kepada Izayui. Karena Asuka yang memiliki harga diri setinggi itu sampai memohon, Izayui jadi tidak bisa memberikan jawaban. Izayui melipat tangannya di dadanya sambil berpikir. Dan setelah beberapa saat kemudian, Izayui bertanya kepada Asuka, kenapa Ojo-sama ingin ikut denganku? Apa demi Leticia dan Kasukabe? Asuka menjawab iya. Kemudian Izayui membalas, tapi aku tidak ingin mengajakmu. Izayui dengan dinginnya menolak permintaan Asuka itu, yang menyebabkan suasana di sana itu turun. Mendengar itu, Asuka langsung mati rasa pada tubuhnya itu. Kemudian Izayui memberikan Asuka saran. Aku tahu maksudmu dan tekadmu itu. Tapi jika Ojo-sama ikut, maka gerakanku akan terhambat. Jadi aku ingin menghindarinya. Dengan kata lain atau disingkatnya itu, Asuka jadi bebannya Izayui. Mendengar Izayui menyebutnya sebagai beban, Asuka hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tapi walaupun begitu, Asuka masih tetap ingin ikut. Lalu Izayui melanjutkan kata-katanya lagi. Tapi jika Ojo-sama memiliki kekuatan untuk mengalahkan Pes, maka ceritanya akan lain. Asuka kebingungan dengan perkataan Izayui itu. Kemudian Izayui mulai menjelaskan kalau kombinasi Jin dan Pes itu masih sangat baru. Jadi masih ada kemungkinan ada beberapa kendala gitu atau masalah dari kombinasi itu. Jadi membiarkan mereka itu melawan Jin, maka mereka pasti akan mendapatkan pengalaman bersama. Atau dengan kata lain itu, Izayui itu ingin Asuka melawan kombinasi Jin dan Pes. Dan jika Asuka menang melawan Jin dan Pes, maka Izayui akan mengajak Asuka. Asuka yang mendengar itu membalas langsung perkataan Izayui dengan sangat semangat kalau Asuka menerima tantangan itu. Izayui menganggukkan kepalanya. Kemudian Izayui menatap Asuka dengan tatapan menantang gitu. Di sisi lain, Jin yang masih kebingungan gitu
Jin dengan ringannya mengepalkan tangannya untuk menyemangati dirinya walaupun dia itu masih tidak ngerti gitu. Kita kembali lagi ke Yu dan yang lainnya. Pada saat semua anak-anak telah berkumpul, Jack berdiri di hadapan mereka semua seperti ingin melakukan sesuatu. Garol yang sedang duduk di sebuah reruntuhan yang ada di situ. Garol bertanya kepada Yu yang ada di sebelahnya, apa yang dia lakukan itu? Yu menjawab tidak tahu, tapi kurasa itu bukan sesuatu yang buruk. Mendengar itu, Garol memutuskan untuk percaya, walaupun masih sedikit ragu gitu. Dan pada saat itu juga, Jack mengeluarkan sebuah payung dan mengangkatnya di hadapan anak-anak. Setelah mengangkat payung itu, Jack berkata, ini adalah payung buatan temanku, Oleluko, si iblis tidur yang terkenal. Setelah mengatakan itu, Jack tertawa sambil memberikan payung itu ke Ayasha. Ayasha mendapatkan payung itu, langsung memutar-mutar payung itu. Sementara itu, Garol setelah mendengar payung Oleluko, Garol menjadi terkejut. Melihat Garol terkejut, Yu bertanya kepada Garol, apa kau tahu apa itu? Garol menjawab, kalau dia itu pernah dengar, kalau benda itu adalah benda sihir yang dapat membuat seseorang masuk ke berbagai dunia mimpi. Dan yang membuat Garol terkejut itu adalah kenapa Jack bisa memiliki payung itu. Penjelasan, payung Oleluko ini adalah cerita rakyat Denmark yang menceritakan tentang iblis tidur yang dapat berubah bentuknya menjadi anak kecil yang suka mengelilingi kota Denmark. Iblis tidur itu atau Oleluko itu akan mengelilingi kota Denmark menggunakan mantel berwarna pelangi dan menaruh sebuah payung di sebelah bantal anak-anak. Payung itu akan memberikan sebuah mimpi yang berdasarkan sifat dari anak itu. Jika anak itu baik, maka payung itu akan memberikan mimpi yang indah. Dan jika anak itu jahat, maka payung itu akan memberikan mimpi yang buruk. Ya, lebih jelasnya kalian bisa carilah di Google. Oke, kita lanjut aja. Setelah Jack memperkenalkan payung itu, Jack membentangkan tangannya sambil mengumumkan, bagi anak-anak yang mau membantu mengumpulkan petunjuk, maka akan diberikan hadiah payung ini. Setelah Jack berkata seperti itu, Ayasha sekarang bilang, sekarang kita memberikan hadiah yang besar loh. Setelah mendengar itu, salah satu dari anak-anak Underwood mengangkat tangannya untuk bertanya kepada Jack, apa payung itu akan memberikan mimpi yang kami inginkan? Jack menjawab iya. Kemudian Jack bertanya kepadanya, apa yang kau ingin impikan? Anak itu menjawab dengan sedikit malu-malu gitu, kalau dia ingin memimpikan benderanya itu berkibar tinggi di Underwood. Jack untuk sesaat setelah mendengar itu, Jack menjadi kagum dan terpukau. Bukan hanya anak itu saja, tapi anak-anak yang lainnya itu juga ingin seperti itu. Garol yang mendengar itu dan melihat itu, Garol hanya bisa memalingkan wajahnya, menyembunyikan rasa sakit dan sedihnya. Sementara itu, Yu hanya menatap wajah anak-anak itu dengan sikap yang tulus sambil bertanya kepada Garol, apa bagi anak-anak ini bendera mereka itu adalah hal yang paling berharga bagi mereka? Garol menjawab iya, karena anak-anak yang lahir di Little Garden tumbuh dewasa sambil mengagumi bendera mereka. Perasaan tidak membiarkan bendera mereka itu dipermalukan sudah terukir di dalam hati mereka sejak kecil. Maka dari itu, sebenarnya Harvest Festival itu adalah hal yang paling mereka tunggu-tunggu. Karena Harvest Festival bisa meningkatkan bendera mereka. Tapi karena serangan Titan, harapan mereka itu hancur. Di sini nih Garol itu sangat geram atau marah gitu pada Titan dan orang yang merencanakan ini. Sedangkan Yu setelah mendengar itu, Yu membalas perkataan Garol dengan riang sambil melihat ke anak-anak itu. Begitukah? Sementara itu, Jack yang setelah mendengar jawaban dari anak itu, Jack sambil menganggukkan kepalanya dengan riang juga membalas, Yahuhu, itu benar. Tapi, jika kalian menang dengan cara yang curang, maka itu akan sia-sia saja. Karena anak yang curang akan mendapatkan mimpi yang buruk. Mendengar itu, anak-anak menjerit kesenangan gitu. Sementara itu, Garol yang mendengar itu, Garol itu menyipitkan matanya karena terharu gitu, sedih gitu. Dan Yu setelah mendengar semua itu, Yu jadi teringat kalau Gri itu pernah berkata, kalau Gri itu ingin sisi utara dan timur itu mengetahui kabar tentang kebangkitan Underwood.
Pokoknya itu Yu ini di sini flashback gitu tentang kejadian sebelumnya, sebelum Titan menyerang itu. Dimana Yu mencari bibit untuk komunitas gitu, berkeliling mencari oleh-oleh untuk anak-anak komunitas, dan kesenangan para penduduk atau kebahagiaan para penduduk Underwood dalam merayakan Harvest Festival itu. Tapi sekarang itu telah dihancurkan dengan kejamnya oleh musuh atau Titan. Yu sangat marah saat memikirkan ini. Apalagi musuh itu menggunakan Leticia juga, yang membuat Yu itu semakin marah saat memikirkannya. Setelah memikirkan itu, Yu dengan penuh semangat, Yu mulai berdiri di hadapan Garol dan meminta kepada Garol untuk diajarkan untuk melawan Demon Lord. Karena Yu pernah mendengar kalau Garol itu pernah melawan Demon Lord, maka dari itu Yu itu sekarang meminta bimbingan dari Garol. Tapi di sini Garol menjawab itu tidak akan berhasil. Yu bingung mendengar itu. Kemudian Garol menjelaskan kalau pemikiran Yu itu aja sudah salah. Garol menasihati Yu untuk menghindari daripada melawan. Karena game dari Demon Lord itu pasti terdiri dari 2 atau lebih syarat untuk menyelesaikannya. Kalahkan Demon Lord dan membuat Demon Lord tidak berdaya. Hanya 2 itu saja. Dan bahkan jika terdapat 3 atau lebih itu, maka mereka itu pasti menambahkan hukuman dan menyembunyikan persyaratan untuk memenangkan game. Contohnya itu ini, gamenya dari Leticia itu. Maka dari itu, Garol itu menyuruh Yu untuk menghindar daripada melawan. Tapi di sini nih Yu itu tetap mendesak Garol itu untuk memberitahunya. Yu tetap bilang ingin dia melawan gitu, gimana caranya gitu. Untuk lawan Demon Lord gitu. Karena terus didesak oleh Yu, Garol akhirnya pun menyerah. Dan pada saat itu juga, Jack Kun dan Ayasha telah selesai menjelaskan aturan untuk mendapatkan payung Ole Loko pada anak-anak. Sekarang kita kembali lagi ke Underwood, lebih tepatnya ke Salah. Sekarang Salah ini sedang pergi ke dataran tinggi di hulu sungai dengan terbang menggunakan sayap apinya. Tepat di bawah Salah saat ini terdapat perkemahan para ras Titan. Salah kebingungan saat melihat ini. Kenapa para Titan ini sampai mundur bermil-mil jauhnya ke dataran tinggi ini? Salah sangat merasa aneh dengan jarak ini. Salah berpikir dengan serius apa sih motif dari jarak ini? Kalau Titan mau menyerang, maka jarak ini akan terlalu jauh bagi mereka. Dan pasti mereka tidak akan mau menghabiskan stamina mereka hanya untuk lari saja. Tapi kalau ini untuk mundur, maka itu adalah jarak yang ideal. Jadi Titan ini maunya apa gitu loh. Banyak keraguan di pikiran Salah saat ini. Tapi Salah memutuskan untuk memikirkannya nanti saja dan fokus untuk melakukan persiapan ke kastil kuno vampir. Setelah memikirkan itu, Salah memutuskan untuk kembali ke Underwood. Dan pada saat Salah telah sampai di pohon air raksasa, Salah secara kebetulan itu bertemu dengan Carol. Salah bertanya kepada Carol, bagaimana situasi di Underwood. Carol menjawab baik-baik saja. Carol juga bilang ke Salah, kalau dia ini baru saja kembali dari berdiskusi dengan para pimpinan lainnya tentang rencana pergi ke kastil kuno vampir. Tapi hasilnya itu, sayangnya, dalam diskusi itu, para pimpinan itu banyak yang tidak bersedia untuk ikut. Salah yang mendengar itu, Salah menjawab dengan nada yang agak kelelahan gitu, begitukah? Karena Salah ini tahu alasan mereka untuk menolak gitu. Bukan berarti itu mereka itu pengecut, tapi karena banyak dari mereka yang bisa terbang itu terluka sayapnya. Maka dari itu mereka itu lebih memilih untuk menolak demi keselamatan mereka. Ya memang sih. Tapi Salah juga berpikir kalau yang mereka buat itu juga tidak merugikan, karena mau nggak mau juga harus ada yang jaga di bawah juga. Jadi keputusan mereka itu juga ada benarnya. Maka dari itu benarnya nggak salah gitu menurut Salah. Kemudian Carol bilang ke Salah lagi kalau orang-orang dari luar aliansi bersedia untuk membantu rencana ini. Dan mereka semua itu dipimpin oleh Grey dari Thousand A. Mendengar itu Salah mulai sedikit senang, tapi sekaligus merasa sedikit cemas gitu. Cemas ya karena mau gitu duel lawan Demon Lord. Itu yang dicemasin pokoknya.
Melihat Salah yang cemas, Carol sambil tersenyum mengajak Salah untuk mandi di pemandian yang telah selesai direnovasi. Salah menolak tawaran Carol itu, tapi Carol tetap memaksa Salah. Carol ingin Salah itu nyantai sedikit atau istirahat gitu, untuk menenangkan dirinya sendiri gitu. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba Salah merasakan getaran yang tidak biasa di pohon air raksasa. Setelah merasakan itu, Salah menjadi kaget. Salah menoleh ke arah perkemahan Titan tadi itu dan bilang, "Apa para suku Titan telah menyerang?" Carol menjawab, "Tidak, Anda salah paham. Guncangan itu disebabkan oleh Nurnim." Salah yang mendengar itu kebingungan. Kemudian Salah bertanya kepada Carol, "Disebabkan Nurnim?" Carol menjawab, "Ya." Carol menyuruh Salah untuk melihatnya jika memang penasaran. Sementara itu, Carol ingin menyiapkan bak mandi. Setelah mendengar itu, Salah dengan cepat-cepat langsung memutuskan untuk pergi ke sana karena khawatir gitu. Setelah itu, Salah itu mengucapkan selamat tinggal kepada Carol dan Salah pun mulai pergi ke gua yang terletak di bawah tanah pohon air raksasa. Oke, terima kasih pada kalian yang telah menonton video saya dan mendengar video saya ini. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Dan bila kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga. See you next video, and... 邪魔